Terima kasih pimpinan, anggota yang kami hormati, Pak Prof. Judan, juga Bapak Ibu semua dari Pak Wamen. Saya pengen memberikan penekanan sedikit mengenai WFA tadi. Apa sih flexible work? Apa tadi? Flexible work arrangements. Jadi begini Pak, prinsipnya sebetulnya kami pikir memang kita sudah harus masuk pada era digitalisasi, itu benar ya. Tetapi juga perlu kita pahami, tadi ada Pak Gubernur atau Bupati itu dari daerah Papua, itu saja lup-lup. Ada beberapa bupati juga mengatakan, mohon maaf Pak, kami lup-lup juga, kurang lebih seperti itu. Artinya, tentu pendelegasian digitalisasi ini juga harus memperhatikan infrastruktur IT yang ada. Yang kedua, saya lagi berpikir, apakah ASN di daerah itu kan pasti banyak guru dan tenaga kesehatan. Gak mungkin guru dan tenaga kesehatan ini work from home atau work from away. Jadi harus jelas nanti yang mana yang benar-benar melakukan flexible work tadi, itu harus ada aturan mainnya, harus jelas ya. Saya pikir nanti peraturan turunannya Pak, ini kaitannya nanti Pak Zudan juga lihat. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Dirjen Otda, banyak kepala daerah juga masih belum memahami bagaimana cara untuk melakukan merit system tadi. Ini fakta yang tadi disampaikan, sehingga nanti penugasan-penugasan ASN untuk yang melakukan flexible work tadi, arrangement, itu benar-benar harus tepat sasaran. Jangan sampai mereka yang di front line, yang berhubungan dengan masyarakat, itu akhirnya harus menggunakan aplikasi atau digital. Dan konteksnya kenapa Pak? Kita juga harus paham bahwa melakukan hubungan komunikasi melalui digital di satu sisi bagus untuk kota-kota besar, tapi di sisi lain untuk daerah belum tentu itu juga efektif. Masih tetap dibutuhkan tatap muka, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepengurusan publik. Itu yang pertama, yang work from away atau flexible work tadi, termasuk evaluasinya. Kalau saya sih mengusulkan per 6 bulan harus ada evaluasi Pak, outputnya seperti apa. Yang kedua, saya ingin menyampaikan terkait dengan pertek, terutama bagi beberapa daerah yang sangat sulit sekali mendapatkan rekrutmen PNS untuk tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan. Artinya begini Pak, memang benar, kalaupun formasi diadakan, tapi nggak ada yang mau daftar Pak. Ya, ini beberapa daerah yang agak daerah-daerah perbatasan, untuk jadi dokter spesialis saja, itu nggak ada yang mau Pak. Jadi kalau bisa, tolong dibikin aturan main, ya, bahwa pemerintah daerah boleh membuat arrangement sendiri terkait keuangan daerah, terutama bagi tenaga-tenaga medis, tenaga kesehatan, ataupun tenaga pendidik. Karena sangat kurang sekali pelayanan-pelayanan pendidikan ataupun juga pelayanan medis, terutama yang tadi saya katakan Pak, untuk bidan, untuk dokter spesialis di daerah-daerah perbatasan. Bayangkan di daerah perbatasan seperti Kalimantan Utara, itu anak-anak banyak yang sekolah ke Malaysia, banyak yang berobat ke Malaysia. Karena apa? Karena tadi gurunya mungkin tenaga medisnya, dokter spesialisnya nggak ada. Ada RSUD Pak, Rumah Sakit Umum Daerah, tenaga dokter spesialisnya nggak ada. Karena begitu mereka mengikuti CPNS, mereka menggunakan formasi yang ada, tetapi setelah ditempatkan, buru-buru pindah ke kota besar. Nah, ini kita paham semua ya, kenapa ini bisa terjadi. Jadi kaitannya konteksnya, meminta satu aturan di mana daerah boleh menyiapkan anggaran tersendiri agar tenaga-tenaga tadi itu bisa stay. Istilahnya tuh uang duduk, ya Pak ya, jangan sampai tidak ada. Yang keduanya juga, ini mungkin terkait nanti dengan Kemdagri ya, bagaimana
para kepala daerah yang ada di daerah ini, mumpung pada ditonton oleh kepala daerah, menyiapkan beasiswa bagi anak-anak daerahnya, terutama yang di daerah-daerah terjauh, terluar, daerah perbatasan, diambil dari kampung-kampung itu, dibiayai sendiri oleh Pemda, lalu kemudian nanti ditugaskan kembali ke daerah tersebut. Ini juga untuk mencegah agar PNS tidak lari semua ke kota besar. Nah, itu harus ada aturan main sendiri. Jadi saya berharap Pak Prof. Judan dan juga dari kawan-kawan dari Kemenpan, ini kita bukan hanya sekedar melihat daripada aturan-aturan yang ada, tetapi juga harus melihat dari kondisi realistis yang ada di daerah-daerah, terutama di daerah-daerah perbatasan seperti itu. Oh ya, saya juga tadi mendukung pandangan dari Bupati Bandung tadi yang mengatakan nasibnya P3K ini dalam jenjang karir seperti apa? Apakah mereka stay P3K atau mereka bisa pada level-level jabatan-jabatan yang lebih struktural seperti Kabid ataupun yang lainnya. Saya ingat kalau saya tidak salah dulu di Kemendikbud pernah ada seorang dirjen yang diambil dari honorer. Jadi artinya mestinya ini bisa ya ke depan ada jenjang karir yang memudahkan bagi mereka untuk memiliki perspektif ke depan. Demikian kiranya Pak Pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.